Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Nurhayuni dengan nomor induk mahasiswa 90500123003 dari jurusan Perbankan Syariah. Nah, baik, di video kali ini saya akan membahas secara singkat mengenai mekanisme pasar Islami. Nah, adapun poin pembahasan yang pertama yaitu bagaimana pasar di masa Rasulullah. Jadi pasar merupakan sunnatullah yang terjadi secara alami. Karena itu, baginda tidak pernah menetapkan suatu harga barang di pasar. Nah, penetapan harga ialah suatu ketidakadilan. Jadi baginda menyatakan bahwa siapa saja yang menjual sesuai dengan harga yang berlaku di pasar, maka ia seperti berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sementara orang yang menetapkan harga sendiri ialah seperti orang yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis lain, baginda menolak untuk menetapkan harga karena ketetapan harga atau turun dan naiknya harga ialah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian poin pembahasan yang kedua yaitu pandangan ekonomi muslim. Jadi pandangan ekonomi Islam adalah sistem ekonomi yang didasarkan pada prinsip-prinsip syariah atau hukum Islam. Nah, adapun beberapa pandangan ekonomi Islam, yang pertama yaitu keseimbangan. Jadi ekonomi Islam menekankan pada keseimbangan antara keuntungan dan tanggung jawab sosial. Kemudian yang kedua yaitu riba dilarang. Jadi dalam ekonomi Islam, riba atau bunga itu dilarang. Kemudian yang ketiga yaitu hak milik perorangan diakui. Ekonomi Islam mengakui hak milik perorangan. Nah, kemudian yang keempat, zakat itu wajib. Jadi dalam ekonomi Islam ini zakat merupakan kewajiban. Nah, kemudian yang kelima yaitu perniagaan diperbolehkan. Jadi dalam ekonomi Islam perniagaan diperbolehkan. Nah, kemudian yang keenam yaitu tidak membatasi suku atau keturunan. Jadi dalam ekonomi Islam tidak ada pembatasan suku dan keturunan dalam bekerja sama. Kemudian yang ketujuh yaitu pertumbuhan ekonomi sarana keadilan sosial. Jadi Islam memandang bahwa pertumbuhan ekonomi adalah sarana untuk menjamin tegaknya keadilan sosial. Nah, kemudian yang kedelapan yaitu pasar bebas dengan batasan. Jadi dalam ekonomi Islam pasar bebas dapat diterima tetapi dengan batasan dan prinsip yang harus diikuti. Nah, kemudian yang kesembilan yaitu harus digunakan untuk membantu bersama. Harta digunakan untuk membantu bersama. Jadi Islam mengajarkan agar harta yang dimiliki digunakan untuk membantu dan meringankan beban sesama. Nah, kemudian pembahasan yang ketiga yaitu peranan pemerintah dalam mengawasi pasar. Jadi dalam perspektif Islam, pemerintah memiliki peran penting dalam mengawasi pasar seperti yang pertama, menjamin kompetisi di pasar yang sempurna. Yang kedua, menjamin informasi yang merata. Yang ketiga, menjamin keadilan ekonomi. Yang keempat, menjamin pasar hanya memperjualbelikan barang dan jasa yang halal. Yang kelima, menjamin pasar hanya menyediakan barang dan jasa sesuai dengan prioritas kebutuhan. Yang keenam, menjamin pasar hanya menyediakan barang dan jasa yang sesuai dengan kepentingan perekonomian nasional. Dan yang ketujuh, menjamin pasar hanya menyediakan barang dan jasa yang tidak merugikan. Kedelapan, menjamin kebebasan masuk dan keluar pasar. Kesembilan, menjamin tidak ada hambatan dalam persaingan seperti monopoli. Kemudian yang kesepuluh, menjamin tidak ada penimbunan. Jadi dalam Islam, pemerintah juga berperan sebagai al-muhtasib yang memiliki wewenang luas untuk mencegah dan menyelesaikan kasus pelanggaran nilai-nilai. Jadi dalam Islam, pasar, negara, individu berada dalam keseimbangan. Jadi pemerintah sebagai pemegang kendali memiliki peranan untuk melakukan pengawasan pada harga dan sistem pasar. Nah, mungkin itu saja penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.